pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Kepada masyarakat berkaitan dengan bagaimana perilaku pengendara yang berkeselamatan, artinya yang kita kedepankan adalah pembinaan penyuluhan. Pada pukul 21.00 Jumat malam Sabtu, bahwa ada keluarga mereka yang tiba-tiba mengeluh sakit dada. Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang. Sari Berita. Kasat Lantas Polrestabes Palembang menggelar operasi keselamatan musi guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan berlalu lintas. Seorang nahkoda kapal dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia saat sedang melaut di perairan Oki. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 9 Februari 2026 bersama saya Billy Makomi. Generasi muda Palembang diminta bergerak menyuarakan penolakan kebebasan pembangunan yang merusak lingkungan. Polrestabes Palembang menggelar operasi keselamatan musi 2026 selama 14 hari mulai 2 hingga 15 Februari 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan berlalu lintas di Kota Palembang. Kasubnit 1 Kamsel Satlantas Polrestabes Palembang Ibda M. Mutasor mengungkapkan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan ketertiban di jalan raya. Operasi ini menargetkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, sekaligus menekan angka kecelakaan serta pelanggaran. Sasaran utama mencakup penggunaan helm SNI bagi pengendara sepeda motor, kepatuhan terhadap rambu lalu lintas, tidak menggunakan handphone saat berkendara, dan kelengkapan surat kendaraan lainnya. Kepada kami atas kepercayaan kepada kami kepolisian wabil khusus Satlantas Polrestabes Palembang berkaitan dengan kegiatan operasi keselamatan musim 2026 yang diselenggarakan setelah serentak di seluruh Indonesia, wabil khusus Sumsel dan Kota Palembang. Untuk kegiatan dikedepankan adalah kegiatan preventif berkaitan dengan pencegahan dan juga edukatif kepada masyarakat berkaitan dengan bagaimana perilaku pengendara yang berkeselamatan, artinya yang kita kedepankan adalah pembinaan penyuluhan. Ditambahkan Mutasor, pelaksanaan operasi ini menekan pendekatan preventif dan preventif, disertai penegakan hukum secara humanis. Langkah ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami pentingnya keselamatan berlalu lintas, serta membangun kesadaran kolektif di jalan raya. Mutasor menghimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mematuhi peraturan, menggunakan perlengkapan keselamatan, dan saling menghormati antar pengendara. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan suasana Kamtibnas yang aman dan tertib di Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, pelaksana tugas Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Musi Banyu Asin, Bustamil, menjelaskan pihaknya akan melakukan penertiban dan pengamanan penyakit masyarakat selama bulan suci Ramadan 2026. Seperti biasanya, kegiatan tersebut dilakukan melalui penertiban langsung serta penghimbauan kepada masyarakat agar mematuhi ketentuan yang berlaku. Bustamil mengatakan, masyarakat diimbau untuk tidak membuka tempat hiburan malam, panti pijat, serta usaha sejenis selama Ramadan. Beliau juga menegaskan bahwa rumah makan tidak diperkenankan beroperasi secara terbuka pada siang hari dan hanya diperbolehkan membuka layanan dengan ketentuan tertentu sesuai aturan yang berlaku. Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa monitoring, pengawasan, dan penindakan terkait penyakit masyarakat dilakukan secara rutin di seluruh wilayah Kabupaten Banyu Asin.
Pengawasan tersebut mencakup seluruh wilayah hukum tanpa pengecualian, sehingga tidak ada daerah yang diberlakukan secara berbeda dalam upaya penegakan ketertiban umum. Menurut Bustamil, hingga saat ini pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari Bupati Banyuasin terkait langkah lanjutan yang akan dilakukan. Ia optimis seluruh rangkaian pengawasan dan penertiban dapat diselesaikan dalam beberapa minggu ke depan demi menciptakan situasi aman dan kondusif selama Ramadan. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat. Halo, saya Della. Harapan kami aparat bisa lebih sering patroli, terutama malam sampai dini hari. Jadi masyarakat bisa ibadah tarawih, sahur, dan aktivitas Ramadan dengan lebih aman dan baik. Halo, saya Alvin. Kalau di lingkungan saya ya, alhamdulillah sih cukup aman. Tapi kadang-kadang masih ada anak-anak muda yang balap liar gitu di malam hari. Itu cukup mengganggu. Apalagi kan pas orang mau istirahat ya, atau bangun sahur itu. Balap liar sama knalpot bising itu memang bikin resah. Selain berisik, itu juga berbahaya sih buat pengendara lain. Harapan saya bisa ditertibkan selama bulan Ramadan ini supaya lebih tenang. Itu aja. Halo, saya Isma. Menurut saya untuk antisipasi ini ya masyarakat itu harus ikut berperan gitu ya. Misalnya di tengah-tengah masyarakat itu diaktifkan lagi ronda malam gitu. Nah, mereka saling mengingatkan, terus mengawasi anak-anak supaya nanti tidak ikut-ikutan hal negatif selama Ramadan gitu. Untuk membahas lebih lanjut terkait pentingnya menjaga ketertiban umum di bulan Ramadan, berikut kita simak wawancara Aditya Abrianto bersama. Pak Suherman selaku pengamat pendidikan, ini menjelang bulan Ramadan, ada fenomena yang negatif bisa dikatakan untuk di kalangan pelajar balap liar ini menjadi salah satu momentum yang dilakukan pelajar saat Ramadan. Kita selaku pengamat pendidikan seperti apa nih melihatnya Pak? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua maupun dari pihak sekolah sendiri? Pertama, saya mengimbau kepada seluruh sekolah ya. Stakeholder sekolah, baik para sekolah, para waka, para guru, kemudian pembina ya, agar memberikan sosialisasi kepada siswa. Jangan melakukan balap liar pada saat bulan suci Ramadan. Biasanya ini sudah sudah berlaku dari tahun ke tahun turun temurun. Karena biasanya anak-anak yang balap liar, anak-anak yang remaja tangguh. Kalau yang dewasa enggak, itu remaja tanggung, anak SMP, anak SMA itu, anak SMK. Nah itu. Jadi saya berharap agar bulan suci Ramadan ini kita fokuskan meningkatkan iman dan keibadan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Bulan suci Ramadan ini ada bulan yang memang kita tunggu-tunggu untuk membersihkan dosa, untuk meningkat keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasanya anak-anak yang balap liar ini menunggu mau jelangnya buka puasa. Jadi jam 3 mulai mereka nongkrong-nongkrong balap. Nah, tapi kalau bisa saya mengimbau juga kepada orang tua wali murid. Sekali lagi saya mengimbau kepada orang tua wali murid, tolong ya masalah ini di stop. Artinya kemana anak kita, di mana anak kita harus tahu. Karena dampaknya nanti satu, kecelakaan di jalan raya. Karena jalan raya itu dengan ada balap liar itu membuat orang-orang menggunakan jalan itu kekhawatiran, baik itu motor maupun mobil. Jadi saya berharap memang harus dicegah perbuatan seperti itu. Kemudian saya berharap juga kepada pihak kepolisian, khususnya Poltabes Palembang dan Sekta, saya minta agar memantau kegiatan itu. Jadi polisi selalu memantau agar kegiatan balap liar itu bisa tercegah. Artinya polisi mulai turun jam 3 sampai dengan jam
5 atau setengah 6. Nah, biasa kalau jam 5 itu sudah mulai bubar. Mereka akan mempersiapkan bulan suci Ramadan, buka puasa bersama di rumah. Pak Suherman, Jadi satu lagi Pak Suherman, selain balap liar ini juga memang membuat resah masyarakat. Yang sangat serius membuat masyarakat resah ini pada saat bulan Ramadan, adanya aksi tawuran antar pelajar atau mungkin aksi tawuran antar kampung yang dilakukan oleh anak-anak bisa dikatakan usia pelajar nih Pak Suherman. Seperti apa nih Pak Suherman? Ya, saya melihat memang aksi-aksi dalam bulan suci Ramadan ini itu biasanya mereka melaksanakan subuh ya. Biasa subuh. Nah, mereka itu biasanya nongkrong-nongkrong anak-anak itu sudah selesai melakukan sholat subuh. Nah, itu yang harus kita cegah juga. Artinya pihak kepolisian selama bulan suci Ramadan ini memberikan himbauan agar anak-anak tidak nongkrong pada subuh, kemudian tidak menongkrong menjelang buka puasa. Nah, berarti dua waktu ini yang dimanfaatkan anak-anak kita ini. Nah, kita berharap tentunya peran orang tua di dalam pencegahan itu sangat besar. Jadi peran sekolah juga sangat besar. Peran kepolisian juga besar. Artinya 3 peran ini mempunyai kendala yang sangat bermacam-macam. Misalnya sekolah. Sekolah memantau kan kalau sudah habis jam kerja, susah memantaunya lagi karena sudah pulang. Yang kedua, orang tua kadang terlalu jauh memantau anaknya di mana tempat mereka nongkrong, di mana tempat mereka melakukan tawuran. Nah, itu salah satu. Kepolisian juga ada kebatasan dalam meninjau anak-anak itu. Tapi artinya peran kita semua, semoga kita dapat mengatasi ini. Kita berharap bulan suci Ramadan ini dilaksanakan dengan penuh khusyuk dalam meningkatkan ilmu, meningkatkan keimanan dan ketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Pak Suherman sudah bergabung bersama RRI. Sehat selalu. Alhamdulillah. Sukses selalu. Assalamualaikum Pak Suherman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warta berita ini disiarkan langsung melalui RRI Programa 1, frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Nahkoda KM Kurnia meninggal dunia saat melaut di perairan Sungai Lumpur Oki. Jenazah korban kemudian dievakuasi oleh pihak kepolisian Dit Polairut Polda Sumatera Selatan. Personel Direktorat Polisi Perairan dan Udara Ditpol Airut Polda Sumatera Selatan mengevakuasi jenazah seorang nahkoda kapal yang meninggal dunia saat melaut di perairan Sungai Lumpur, Kabupaten Ogan Kumbring Ilir pada Sabtu pekan lalu. Korban bernama Rudi, nahkoda KM Kurnia yang menghembuskan napas terakhirnya di atas kapal saat melaut. Jasad korban sudah dievakuasi petugas Polairut Polda Sumsel menggunakan ambulans apung dari pos Pangkalan Sandar Upang. Komandan Pos Direktorat Polairut Polda Sumatera Selatan Aibda Arianto mengatakan evakuasi terhadap korban berawal dari laporan seorang warga desa Upang bernama Yudi. Saat itu Yudi melaporkan bahwa anggota keluarganya Rudi meninggal dunia di atas kapal saat melaut dan meminta bantuan evakuasi. Pada pukul 21.00 Jumat malam Sabtu bahwa ada keluarga mereka yang tiba-tiba mengeluh sakit dada dan berapa kemudian ternyata si Rudi tadi selaku nahkoda kapal tersebut sedang terkulai di depan kemudi kapal dan setelah dicek ternyata korban sudah meninggal. Oleh sebab itu saudara Yudi langsung menelpon ke Pangkalan Sandar Upang dan kami selaku yang memiliki ambulan apung terus meluncur ke TKP yang pada saat itu pada jam 10.00 itu mereka bertolak dari Laut Sungai Lumpur menuju ke Laut Sujian. Di situ menempuh jarak kurang lebih 8 jam. Arianto menambahkan berdasarkan keterangan anak buah kapal malam sebelumnya, sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, Rudi masih berdiri di ruang kemudi memimpin anak buah kapal menarik jaring ikan seperti biasanya. Tak lama kemudian, para ABK merasakan ada sesuatu yang janggal ketika kapal terus melaju meski sudah diberi aba-aba untuk berhenti. Salah satu ABK kemudian menghampiri ruang kemudi dan menemukan Rudi sudah terguling tak sadarkan diri. Rian Apriyani melaporkan.
Angka ekspor Sumsel merosot sebesar 23% akibat terdampak rendahnya permintaan global. Kinerja ekspor Sumatera Selatan akhir bulan Desember tahun 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nilai ekspor tercatat merosot hingga 23,37% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dipicu oleh melemahnya permintaan dari pasar global. Penurunan ini menjadi tantangan bagi perekonomian di wilayah tersebut yang mengandalkan ekspor sebagai salah satu sumber pendapatan utama. Menurut data Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Selatan, total ekspor sepanjang tahun 2025 tercatat turun sebesar 5,78% dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh sektor non-migas yang turun hingga 5,05%, menunjukkan dampak dari berkurangnya permintaan global. Sektor pertambangan menjadi penyumbang terbesar atas penurunan ekspor tersebut. Pada bulan Desember tahun 2025, ekspor sektor pertambangan mengalami penurunan tajam hingga 26,73% dari 305,22 juta dolar Amerika Serikat menjadi hanya 223,65 juta dolar Amerika Serikat. Penurunan ini tentunya mengkhawatirkan meningkatnya pentingnya sektor ini bagi perekonomian Sumatera Selatan. Meski demikian, statistik ahli media BPS Sumatera Selatan Intan Yudhistri Febrina mengatakan penurunan ekspor tersebut lebih dipengaruhi oleh melemahnya permintaan global dari negara-negara tujuan ekspor dan bukan untuk kebijakan pembatasan angkutan batu bara yang diterapkan di Sumatera Selatan. Bulan kemarin juga turun, itu kan memang karena kualitas gitu kan kualitas rendah ya. Dan juga sekarang memang permintaan global yang berkurang. Karena kan sekarang sudah ke arah energi yang terbarukan. Jadi sudah banyak yang mulai mengurangi itu. Meskipun kita masih tetap ekspor, tapi dari permintaan globalnya sendiri berkurang. Kalau pembatasan tidak terlalu berpengaruh kalau yang melarang. Di sisi lain, ekspor Sumatera Selatan sepanjang tahun 2025 tercatat turun 47,89%. Meski pada akhir Desember tahun 2025, impor justru meningkat 22,90% mencapai 129,67 juta dolar Amerika Serikat dengan dominasi sektor non-migas. Lamsiar Silitonga melaporkan. Mengakhiri Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan komentar RRI Palembang yang menyoroti pentingnya menjaga kesucian dan ketertiban selama bulan Ramadan. Komentar disusun dan disampaikan Agrani Sihombing. Selamat pagi. Saudara, bulan suci Ramadan sejatinya menjadi momentum memperkuat nilai spiritual, solidaritas sosial, dan ketertiban bersama. Namun di sisi lain, fakta di lapangan menunjukkan bahwa Ramadan juga menghadirkan tantangan serius dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di Kota Palembang. Berdasarkan data dan tren terkini, termasuk hasil operasi Pekan Musi tahun 2025, gangguan Kamtibmas selama Ramadan masih didominasi kejahatan konvensional dan kenakalan remaja. Tawuran warga, balap liar, kejahatan jalanan seperti curanmor dan begal, hingga peredaran minuman keras dan praktik perjudian masih menjadi ancaman nyata. Kondisi ini diperparah oleh tekanan ekonomi dan rendahnya pengawasan sosial di lingkungan permukiman. Langkah aparat melalui peningkatan patroli, razia penyakit masyarakat, dan penegakan aturan patut diapresiasi. Operasi Pekan Musi menunjukkan komitmen negara dalam menciptakan situasi kondusif selama Ramadan. Namun demikian, pendekatan keamanan semata tidak cukup jika tidak diimbangi dengan pencegahan berbasis sosial dan moral. Tantangan Kamtibmas selama Ramadan bukan semata persoalan penindakan, melainkan juga persoalan keteladanan, pengawasan keluarga, dan kepedulian lingkungan.
balap liar, dan tawuran remaja misalnya mencerminkan lemahnya kontrol orang tua dan kurangnya ruang ekspresi positif bagi generasi muda, terutama pada malam hingga dini hari. Disinilah peran tokoh agama dan forum kerukunan umat beragama menjadi sangat penting. Ramadan harus dimaknai bukan hanya sebagai ritual ibadah, tetapi juga sebagai ruang edukasi moral, penguatan toleransi, dan penanaman tanggung jawab sosial. Ceramah dan pesan keagamaan perlu diarahkan untuk mencegah kekerasan, menolak provokasi, serta menumbuhkan rasa malu untuk melanggar hukum dan norma. Selain itu, ancaman hoaks dan provokasi di ruang digital yang kerap meningkat selama Ramadan. Informasi menyesatkan berpotensi memicu kekerasan dan konflik sosial. Pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat perlu bersinergi memperkuat literasi digital dan mengedepankan klarifikasi, bukan emosi. Kepada pemerintah daerah dan aparat penegak aturan, perlu didorong agar penertiban dilakukan secara konsisten, humanis, dan transparan. Penegakan hukum yang adil harus dibarengi pendekatan persuasif agar masyarakat merasa dilindungi, bukan ditakuti. Sementara itu, masyarakat perlu diajak untuk menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab keamanan kepada aparat. Partisipasi warga, pengawasan lingkungan, serta kepedulian orang tua terhadap aktivitas anak-anaknya menjadi kunci utama menciptakan Ramadan yang aman dan bermartabat. Akhirnya, keamanan dan ketertiban selama Ramadan adalah tanggung jawab bersama. Ketika aparat bekerja, tokoh agama membimbing, dan masyarakat peduli, maka Ramadan bukan hanya aman, tetapi juga membawa berkah bagi seluruh warga Palembang. Sekian komentar, selamat pagi. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kasat Lantas Polrestabes Palembang menggelar operasi keselamatan musi guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan berlalu lintas. Seorang nahkoda kapal dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia saat melaut di perairan Oki. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pilih Makomi, undur diri dan sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.